Penelitian terakhir mengatakan bahwa tubuh manusia ini 75% ya dari ibunya dan 25% dari ayahnya. Yang mananya sih Bu Aisyah? Ini. Yang biru-biru ini yang ada di tubuh manusia itu dari ibu, bukan dari ayah. Mitokondria ini yang menghasilkan energi itu dari ibu, dari sel telur ibu, bukan sel sperma ayah. Saya Aisyah Dahlan, ya, mitokondria saya dari ibu saya yang namanya Hermina Ishak. Kalau nama saya pakai ayah saya Dahlan, dari Dahlan Hussein. Ya. Itulah ya di dalam tubuh manusia itu ya ada 75% dari ibu, 25% dari ayah. Sel-selnya ya, sel-selnya. Sel-selnya. Anak saya Mas Lanang, Priyo, Kakung, Jaler, Ragil yang 5 anak itu dia 75% badan mereka itu dari saya ibunya Aisyah ini. Tapi nama mereka menyandang nama ayah. Artinya apa? Artinya ya karena mitokondria ini adalah tempat untuk memproses energi, maka kalau ibunya semangat, anak ikut semangat. Jadi kalau kita mau anak tak semangat nih, kalau orang Bugis ngomong gitu ya, maka ayo ibu semangat. Karena itu ketularannya dari ibu, bukan dari ayah, dari ibu. Oke? Inilah salah satunya terkuak tabir mengapa ya Rasulullah SAW meminta pada anak atau seorang laki-laki ya. Jadi dari Abu Hurairah beliau berkata, datang kepada Rasulullah seorang laki-laki kemudian berkata, wahai Rasulullah, siapakah orang yang paling berhak atas perawatanku? Rasulullah bersabda, ibumu. Laki tanya, kemudian ibumu. Kemudian tanya lagi ibumu. Baru kemudian ayahmu. Jadi 3 kali ibu. Karena 75% dengan 25% kan 3 kali kan. Itu lagi terungkap ya. 3 kali ibumu. Ya. Jadi misalnya Pak Hardi itu 75% ya mitokondrianya dari ibu. Ya, bukan dari ayah. Nanti anak-anaknya Pak Hardi mitokondrianya dari istrinya Pak Hardi gitu. Bukan dari si ayahnya. Kenapa begitu, boys? Iya, ya, ini luar biasa. Hukum Islam nanti kita langsung mendatangkan satu makna yang luar biasa bahwa itu makanya kenapa ibu tuh harus nomor satu. Dan ibunya laki-laki nomor satu. Ibunya si suami nomor satu jadinya. Gitu. Ya. Jadi tubuh manusia ini karena 75% dari ibunya, kemudian inilah tadi sel ini. Nah, mitokondria ini bukan hanya sekedar semangat yang ada di badan seluler, termasuk gelombangnya. Jadi gelombang anak itu nanti sama dengan gelombang ibunya. Ya, mitokondria anak-anak dari ibunya. Seorang istri menurunkan mitokondria kepada anak-anaknya. Ya. Mitokondria suami atau anak laki-laki itu dari ibunya. Jadi kalau kita bikin ini begini, jalur mitokondria nih gini. Ya. Ini kalau ini suami istri misalnya ya. Mohon maaf Pak Hardi ini pakai namanya nih. Karena pas banget di depan saya juga. Misalnya Pak Hardi dengan istri ya. Nah, misalnya anaknya Bapak berapa sih Pak? Ini punten dikasih gambaran 2. Oh, benar 2 ya? Betul. Anaknya 2, betul Pak? Oh, pas banget ini ya. Nah, anaknya Pak Hardi mitokondrianya itu dari istri tak. Ya. Nah, istri dapat mitokondria dari ibunya. Oke. Kemudian anak-anak ini dapat mitokondria dari si istri ini. Oke. Jadi semangatnya si istri ini ya itu terpengaruh oleh semangat ibunya tuh. Oke. Dan semangat si anak-anak ini terpengaruh oleh ibunya ini. Jadi saya kalau tanya sama orang-orang, Bu Aisyah gimana caranya untuk menyemangati anak belajar, menyemangati anak, ya pokoknya menyemangati anak. Ibu bikin dirinya ibu semangat. Aduh Bu Aisyah saya lagi sedang tidak semangat. Kalau gitu segera tidur, istirahat supaya pas bangun semangat lagi. Gitu. Karena memang anak ini yang pengaruhi kita, Bu. Oke? Mitokondrianya suami ini atau Pak Hardi ini itu dari siapa? Dari ibunya Pak Hardi.
Pak Hardi Tabe, masih ada Ibu tak? Boleh kita dialog dulu sebentar. Bu Indri, saya izin dialog sama Pak Hardi dulu ya. Karena sebagai contoh ini, kalau boleh host bukakan mic-nya ya. Nah, Alhamdulillah masih ada Ibu Dokter. Masih ada ya? Alhamdulillah. Masya Allah, itu jimat tak itu ya. Jadi Pak Hardi mitokondrianya dari ibu. Ya, semakin ibu walaupun sudah usia tua semakin semangat, Pak Hardi semakin semangat. Dan bukan hanya semangat yang menular apa? Sinyal. Gelombang tadi gelombang bioplasmik itu kan produksinya dari mitokondria. Artinya 2 anak tak Pak Hardi itu sinyalnya sama dengan ibunya, istri. Maka kalau istri tak mendoakan anak tak itu power banget. Tapi Pak Hardi karena mitokondrianya dari ibu, maka untung ibunya masih ada, maka kalau ibu tak mendoakan itu luar biasa. Luar biasa. Itulah mengapa seorang istri yang masih ibu mertuanya masih ada, ini harus hormat. Agar si ibu mertua mendoakan si suami. Karena ini kaitannya langsung ini, ibu ke suami. Oke, paham sampai sini ya? Jadi buat ibu-ibu yang masih punya mertua, aduh tolong disayang itu ya. Walaupun tidak cocok, tapi tolong hormati. Mungkin tidak cocok ya karena perbedaan usia dan sebagainya, perbedaan watak, tapi tolong dihormati. Ya. Kemudian soal ayah, ini jalur nasab nama. Ya, memang mitokondria dari istrinya Pak Hardi, dari ibunya. Tapi nama istrinya Pak Hardi itu kan tentu dari siapa? Dari ayahnya bukan? Ya, Pak Hardi memang energinya dari ibu, tapi nasab nama dari ayah kan? Istri Pak Hardi juga nasab nama dari ayah kan? Sama seperti saya, nasab nama saya dari ayah saya. Ya, Pak Hardi juga nasab namanya dari ayah. Dan anak-anaknya Pak Hardi nasab namanya dari Pak Hardi. Inilah ya yang disebut keadilan dalam hukum Islam. Anak-anak harus disebut nama bapaknya, tapi gelombang energinya dari ibunya. Nah ini. Ibu kan kalau ngedoain anak, dahsyat doanya ibu karena sinyalnya ibu itu sama dengan sinyal anak atau sinyal anak sama dengan ibu. Tapi harus sebut nama bapaknya. Ya Allah, saya kirimkan Al-Fatihah ini untuk anakku, Fulan bin Fulan. Nah, sebut nama bapaknya. Karena nasab nama dari bapak, tapi sinyal dari ibu. Ya, ini kenapa itu tadi kasih sayang ibu itu luar biasa nanti. Ya, luar biasa. Nanti anaknya Pak Hardi punya anak perempuan tidak? Punya Ibu. Berapa anak perempuan tak? Anak kedua. Nah, anak pertama laki-laki kan? Benar Ibu. Oh, kok pas banget ini ya laki perempuan. Nanti anak perempuan Pak Hardi kalau dia menikah punya anak itu mitokondrianya turun ke cucu-cucunya Pak Hardi. Yang anak perempuan. Tapi yang anak laki-laki berhenti. Sudah berhenti. Tidak ke kalau dia punya anak, mitokondria si anak laki-laki itu dari istrinya. Dia berhenti. Tapi nasab nama yang tidak berhenti. Tetap pakai namanya si anak laki-laki ini. Inilah keseimbangan namanya. Itulah maka karena pada anak laki-laki berhenti mitokondrianya menurunkan ke anaknya, inilah harus dihormati laki-laki ini dan dihormati ibunya karena baru sampai di sini, hanya sampai di sini. Tapi nama ya ini bisa terus turun. Kayak saya misalnya Aisyah binti Dahlan. Anak saya udah nggak bisa pakai menyandang Dahlan, dia harus pakai nama ayahnya Sismadi, gitu. Ya, sampai sini ya. Ini penting loh, jalur-jalur kayak gini karena jarang diomongin, ya, secara ilmiahnya. Oke?